Keraton Surosoan adalah sebuah keraton di Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Selanjutnya, pada masa penguasaan Banten berikutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan, bahkan konon melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas Chardel, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang akhirnya memeluk agama Islam dan diberi gelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas tinggi 2 meter mengitari area sekitar kurang lebih 3 hektar. Surosoan mirip sebuah benteng, namun kokoh dengan bastion sudut benteng yang berbentuk intan di 4 sudut bangunannya, sehingga pada masa kejayaannya Banten juga disebut sebagai kota intan. Saat ini, bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh. Hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar yang berdenah segi 4, yang jumlahnya cukup banyak. Pembangunan Surosoan dibangun melalui 4 fase, di mana pada mulanya Benteng Surosoan memiliki 3 pintu gerbang, yaitu pintu utara, timur, dan selatan. Gerbang timur dan utara dibuat dalam bentuk melengkung, dimaksud untuk mencegah tembakan langsung pada portal bila pintu gerbang dibuka. Kedua gerbang dibuat dengan atap setengah silinder. Di luar benteng dibuat sungai buatan yang menyatu dengan sungai Cibanten. Dinding yang mengelilingi istana tersebut pada fase pembangunan awal lebarnya tidak lebih dari 100 meter sampai 125 meter tanpa bastion. Dibangun dari susunan bata berukuran besar yang dicampur dengan adonan tanah liat. Fase pertama termasuk penataan dinding paling luar. Kemungkinan dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Banten pertama. Lalu pada masa pembangunan fase kedua didirikanlah dinding bagian dalam dan bastion. Dinding bagian dalam berfungsi sebagai penahan api atau pembakaran. Jadi, antara fase pertama dan kedua telah terjadi perubahan fungsi dinding, yaitu dari yang berfungsi sebagai tembok keliling kemudian menjadi tembok pertahanan dengan unsur-unsur Eropa. Perubahan ini mungkin terjadi pada tahun 1680 dengan bantuan Chardel. Sesudah masa ini, Surosoan disebut sebagai Port Diamond oleh pihak Belanda. Sedangkan pembangunan fase ketiga adalah tahap pendirian kamar-kamar di sepanjang dinding utara, penambahan lantai untuk mencapai dinding penahan api. Pembangunan fase keempat dilakukan perubahan pada gerbang utara dan mungkin juga pada gerbang timur. Pada lapisan luar dinding bata dilapisi secara merata dengan menggunakan karang. Pada fase pembangunan yang terakhir, yaitu yang kelima, terjadi penambahan banyak kamar di bagian dalam dan penyempurnaan isian dinding. Keraton Surosoan mengalami beberapa kali penghancuran. Kehancuran total yang pertama kali terjadi pada tahun 1680. Kehancuran kedua kalinya, dan ini yang terparah, adalah pada tahun 1813
Ketika Gubernur Jenderal Belanda bernama Herman Daendels memerintahkan penghancuran keraton. Kemudian keraton ini ditinggalkan penghuninya. Sekarang berada di atas benteng Spelwick. Saya sekarang berada di atas benteng Spelwick yang dibangun oleh kolonial Portugis sesungguhnya. Yang kemudian ini sebenarnya dibangun untuk mencegah datangnya kapal-kapal dagang dari Eropa lainnya, yaitu pesaingnya dari Belanda. Mereka membangun di sini untuk mendominasi perdagangan, jalur perdagangan rempah berupa pala dan sebagainya, lada dan sebagainya yang akan masuk untuk diambil ke Eropa. Nah, namun pada itu juga Sultan Hasanuddin pun mengetahui gelagat itu, lalu Syarif Hidayatullah, ya tepatnya adalah Sunan Gunung Jati, beliau paham, tahu. Akhirnya beliau juga datang ke sini, ke Banten, lalu merebut daerah Banten dari kekuasaan Sunda, lalu mengusir Portugis sambil juga mengusir Belanda, mencegah Belanda. Tapi bagaimana ceritanya, ternyata Belanda pun berhasil menduduki ini. Mungkin distorsi sejarah yang membuat agak ambigu juga, tapi setidaknya benteng Van Duyck ini lebih dulu dibangun, ya. Lalu putranya Sultan Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Yusuf, ya benar ya, Syekh Maulana Yusuf Hasanuddin, Syekh Maulana Hasanuddin, membangun keraton Sodosowan yang ada tadi kita di sana, yang tadi kita sempat kunjungi sekitar tahun 1565-an ya. Ada yang bilang 1554 ya. Banyak sejarah yang mengatakan berbeda-beda tentang tahunnya. Cuman yang pasti menurut sumber saya, sepupu di sini bilang ini adalah dibangun oleh Portugis untuk mencegah masuknya Belanda saat itu.
Jadi di sini sebenarnya di bibir pantai ini dekat sekali dengan bibir pantai, tapi saat ini bibir pantai lebih jauh karena sudah adanya penyusutan. Sebenarnya ini dekat. Lalu di sebelah sana ujungnya itu ada meriam Ciamuk, sehingga Banten menjadikan sesuatu daerah yang sangat sulit untuk dimasuki sebenarnya. Disebut dengan benteng gitu ya, susah dimasukin. Akhirnya makanya jalur perdagangan masuk lewat Batavia karena Banten susah. Mau masuk lewat sini ada benteng, lewat sana ada meriam. Jadi serba salah. Dan sempat pembangunan ini juga menurut Abah itu hancur saat sekitar tahun di atas 45-an lah ya, setelah perang kemerdekaan menyatakan merdeka. Lalu Belanda sempat mau datang lagi ke sini, mau menjajah lagi Indonesia. Ini sempat dibom nih, dibom balik, kapalnya karam di pesisir pantai. Tapi saat ini bangkainya sudah ambil, diprotolin, dijual oleh warga. Kalau saya juga ada, mungkin sekarang masih ada, saya juga berniat untuk mengambil itu dan saya jual nanti ke kota steel ya. Saya buat jadiin ya lumayan buat beli beras gitu. Temen sekarang bangkainya udah nggak ada. Oh ya, ikut saya, ikutin saya. Kita akan jelaskan. Ini benar-benar di pinggir pantai, bahwa benteng ini dibangun benar-benar di pinggir pantai, bro. Biarin ketahuan, ini pantainya dekat. Nah, ini kita tepat berada di sebelah utara ya. Utara yang masuk di sana adalah Selat Sunda. Selat Sunda itu ini dekat, dulu dekat sekali. Cuman sekarang itu sudah penyusutan bibir pantai ini jadi agak jauh. Dulu itu kapal sampai situ. Di sini ada benteng, itu masih sisa-sisahan fondasinya, jadi benteng cicak sebenarnya. Ada benteng juga, maksudnya kayak perbatasan benteng gitu, tembok. Lalu di sini ada benteng besar yang isinya untuk ngebombardir. Nah, di sana ada Ciamuk agak jauh ya. Dari sini kelihatan nih Belanda nih datang, wah serang, tembak, karam dia di sana. Cuman bangkainya udah nggak ada ya. Jadi di situ. Nah, ini bangunan ini sebenarnya ini juga bangunan baru. Aslinya dibangun dengan fondasi atau dengan batu-batu yang besar ya, batu-batu cadas gitu, yang kotak-kotak besar. Ini sebenarnya bangunan baru nih, udah runtuh nih. Ini batu bata ini bangunan baru. Kalau nggak salah ini sekitar tahun 1980-an ini direlokasi, dipugar, diperbaikin. Nah, ini yang saya injak ini batu bata ini baru ini. Ini baru nih. Tahun 80-an ini. Ini bangunan baru. Dulu itu batunya batu cadas yang besar-besar. Tidak pakai semen. Ya. Tidak pakai semen, tapi pakai apa namanya ya? Nambelnya ya, tadi saya lupa. Karang. Hah? Kapur. Pakai kapur, ya, dia pakai kapur. Pakai kapur untuk nempel ini jadinya awet gitu ya, nggak tahu juga. Bukan kapur papan tulis, bukan kan? Kapur lah. Nah, ini. Seru, bro. Kalau kita berimajinasi. Saya jadi kayak film Rambo gitu ya. Nah, ini ada makam nih. Ini makam orang yang prasastinya atau batu nisannya yang menjelaskan bahasa Latin itu ada di museum. Itu bertahunkan 17 sekian lah, 1762. Ada siapa gitu. Tapi ini orang Belanda kayaknya, bukan orang Portugis. Tapi menurut Abah sih orang Portugis gitu. Nggak tahu juga kenapa dia makamnya tunggal di sini satu, di sana ada beberapa makam lagi. Nah, ini menurut mitosnya di sini terdapat penjara, tapi sesungguhnya enggak. Menurut sesepuh di sini, Abah itu bilang ini enggak ada penjara di sini. Ini bukan, tapi di sini adalah benar-benar benteng yang difungsikan untuk menahan serangan. Jadi memang di sini adalah gudang senjata, arsenal yang siap untuk tempur. Jadi tidak ada mitos di sini adanya penjara dan sebagainya, kayaknya nggak ada. Nah, ayo ke sini jalan. Nah, ini pondasi ini.
posisi di mana ini terdapat ruangan-ruangan yang kalau kita imajinasikan ya ini ruangan-ruangan ya, ruangan administrasi ya. Ada ruangan tempat kerja, kantor apa dan sebagainya. Ya, pasti sibuk gitu ya. Komandan siapa, baraknya dan sebagainya. Ya mungkin sekarang menjadi lapangan sepak bola. Lihat saja inilah ya, Merdeka. Semoga mereka menjadi atlet-atlet sepak bola yang handal di masa depan. Ya, kita doakan saja lahirlah sepak bola timnas dari Bali. Bayangkan aja latihannya bro, di benteng bro, gila. Kalau jadi atlet profesional kacau ya kan? Latihan di benteng bro. Jadi bukan stadion Benteng Tangerang, stadion Benteng Spelwijk. Mantep kan ya, besok saya usulin lah tim sepak bola Spelwijk. Jadi begitu aja. Jangan lupa untuk selalu mencintai sejarah. Ingin tahu, coba kita sebagai generasi muda melestarikan sejarah. Dan bagi teman-teman asik untuk mengunjungi daerah ini, terlebih yang ingin foto prewedding, asik di sini piknik, bawa makanan, tapi jangan lupa buang sampahnya jangan sembarangan, karena ini sedang dirapihin oleh pemerintah untuk dijadikan sebuah wisata. Ini ya, sedang dipasang lampu-lampu dan sebagainya. Harapannya menjadi sebuah wisata sejarah, bagaimana kita bisa lebih mencintai Indonesia Raya. Saya pikir teman-teman harus datang ke sini, nyoba ke sini. Semoga juga bisa jadi wisata untuk mancanegara, mau mancanegara melihat betapa kurang ajarnya mereka pernah menjajah kita. Orang-orang Belanda harus datang ke sini, mereka harus bayar jasa kepada kita, mereka harus bayar upeti kepada kita, bahwa mereka telah menjajah kita, kurang ajar mereka gitu ya. Mereka harusnya membangun kita gitu ya, jangan kita yang memberi upeti buat mereka. Mereka harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Nah, vandalisme di sini janganlah ya, sudah, ini adalah situs sejarah, jangan ditulis-tulis dengan coretan-coretan. Yang mudah-mudahan sadar tidak lagi, ini harus kita rawat. Ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai budaya dan sejarah, dan selalu tahu budaya dan sejarah. Itulah pesan para pendahulu kita. Jadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai budaya dan sejarah, tahu siapa kita. Itulah bangsa yang kuat. Seperti kuatnya benteng ini. Meskipun benteng ini bukan dibangun oleh nenek moyang kita, tapi di sini kita belajar untuk coba bangkit dari masa lalu untuk menuju masa depan. Asik. Oke, jangan lupa ikutin saya, subscriber. Jangan lupa like, komen yang positif, yang negatif juga nggak masalah. Dan saya mohon maaf jika ada keliru-keliru masalah tahun dan referensinya, mohon maaf, silakan cantumkan di komennya, diperbaikin masalah tahun, nama, dan story-story yang lainnya. Seperti tadi perjalanan saya dari Masjid Demak, Masjid Agung Banten, kemudian Keraton Surosoan, lalu Benteng Spelwijk ini. Semoga ini menjadi satu perjalanan yang menarik. Sampai jumpa, salam budaya, salam sejahtera, sehat selalu, salam untuk keluarga Anda. Yo, merdeka!